Go. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok kelompok 3. Nah, jadi kami mau menjelaskan kelainan sama penyakit-penyakit yang ada di organ-organ pencernaan. Saya Abian. Saya Adrian. Saya Yapi. Saya Devan. Saya Rizky. Saya Abiarta. Nah, jadi di sini nanti kami akan menjelaskan satu persatu dari Adrian, terus ke ini Devan. Saya bukan terakhir itu Yapi. Ya, nanti simak aja ya teman-teman. Semoga dapat membantu pelajaran dan juga bisa jelas lah ya penjelasannya. Bye bye. Perkenalkan, nama saya Adrian Hakim Majid dari absen 5. Saya bergabung dalam kelompok 3 dan akan menjelaskan kelainan pada organ pencernaan yaitu mulut. Kelainan yang saya jelaskan adalah sariawan. Sariawan sendiri adalah luka yang muncul di kulit mulut yang ada di dalam. Ada beberapa gejala yang menyebabkan sariawan itu bisa terjadi. Contohnya tergigit gigi, tertusuk oleh keripik, sama bisa juga infeksi bakteri. Untuk beberapa langkah pencegahan, ada bisa menjaga kebersihan mulut dengan minum setiap hari, rutin minum, terus berhati-hati saat menyikat gigi dan sebagainya. Terima kasih. Hai, saya Divanza Muhammad Faisal, absen 13. Saya tergabung di kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang ada di kerongkongan, yaitu akalasia. Sangat susah kan? Ada penderita akalasia atau sphincter tidak menutup sehingga makanan dan cairan justru terjebak. Penyebab gejala akalasia yang pertama ada penyakit autoimun ya. Yang kedua ada faktor genetik, yang ketiga penurunan fungsi saraf, dan keempat infeksi virus. Gejala akalasia itu tersendiri adalah gejala yang muncul secara bertahap. Seiring waktu, fungsi kerongkongan akan semakin lemah dan muncul beberapa gejala seperti berikut. Yang pertama adalah sering bersendawa, kedua sulit menelan atau disfagia, yang ketiga berat badan menurun, yang keempat makanan naik dan kembali ke kerongkongan atau apa namanya mukok lah. Makanan yang harus dihindari adalah makanan berlemak, makanan yang asam, pedas, produk susu, dan minuman bersoda seperti alkohol. Cara pencegahan belum diketahui, tidak ada pengobatan karena itu bukan penyakit, namun adalah kelainan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Halo, saya Abiarta Utama, nomor absen 1 dari kelas 11D. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit asam lambung. Nah, dari namanya aja asam lambung. Nah, itu penyakit dari lambung. Nah, asam lambung itu sebuah penyakit pencernaan yang mana asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Nah, ini adalah penyakit kronis yang saat terjadinya asam lambung atau empedu mengalir ke saluran makanan dan mengiritasi dinding dalamnya. Nah, itu adalah penyebab dari asam lambung tersebut. Terus ada juga pencegahannya. Nah, pencegahannya itu lebih dari beberapa dan mudah untuk dicegah juga. Yang paling utama itu yang pertama, minum air putih yang cukup. Yang kedua, menghindari kebiasaan berbaring setelah makan. Yang ketiga, membatasi konsumsi susu terlebih dahulu. Nah, terus yang keempat, menghindari minuman beralkohol atau berkafein. Terus yang kelima, yang terakhir nih, makan secara perlahan. Nah, itulah cara menghilangkan dari asam lambung. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan,
Nama saya Muhammad Rizky Arsaputra. Saya tergabung dalam kelompok 3. Saya di sini mau menjelaskan kelainan pada organ usus halus. Nah, penyakit yang ada pada usus halus itu adalah banyak sekali. Tapi yang saya bahas di sini adalah radang usus. Ya, yang pertama itu gejalanya. Gejala pada radang usus itu seperti kesakitan, kemudian hingga tidak bisa makan. Nah, kemudian penyebab radang usus itu belum diketahui secara pasti. Kemudian gejala pada radang usus berupa nyeri perut, kemudian perutnya kembung dan diare yang terus-terusan. Kemudian ada penyebab radang usus itu belum diketahui secara pasti, namun diduga ada beberapa faktor seperti keturunan, lingkungan, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Nah, yang terakhir itu cara mencegah radang usus. Cara mencegah yang pertama itu membatasi konsumsi makanan yang berlemak, pedas, dan berserat tinggi. Kemudian banyak mengkonsumsi makanan yang lunak dan lembut. Dan yang terakhir membatasi konsumsi minuman yang beralkohol. Sekian. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Putra Wardana. Saya tergabung sama kelompok 3 teman-teman saya. Jadi di sini saya berkesempatan buat menyampaikan materi tentang kelainan ataupun masalah pada organ usus besar. Nah, jadi di bagian usus besar sendiri itu sebenarnya ada beberapa penyakit, diantaranya diare, usus buntu, sembelit. Nah, seperti itu. Tapi di sini saya mau menjelaskan tentang diare. Nah, diare sendiri itu menjadi masalah yang sangat umum sebenarnya di kalangan masyarakat Indonesia. Diare ini itu sebenarnya lebih mudahnya ya dikenal dengan buang air besar encer, atau bahasa gampangnya itu mencret. Nah, diare sendiri itu disebabkan oleh beberapa sebab, diantaranya bisa infeksi, bisa selanjutnya keracunan, bisa alergi makanan juga bisa. Nah, kalau biasanya sendiri itu terjadi karena infeksi ini itu terjadi karena bakteri salmonella, terus virus rotavirus sama campylobacter. Nah, kalau diare sendiri itu sebenarnya menjadi masalah yang sangat umum. Nah, gejala penyakit diare sendiri itu sebenarnya ada bermacam-macam ya, dari perutnya mules, susah buang air besar, selanjutnya demam, mual, muntah-muntah. Nah, namun gejala diare ini itu sebenarnya hal yang sangat wajar. Tapi diare itu kalau tidak segera ditangani itu bisa menyebabkan beberapa hal. Salah satunya itu menjadi dehidrasi berat. Nah, kalau kita dehidrasi itu rasanya pusing, badan lemes, sangat haus, kering. Selanjutnya juga urinnya gelap. Penyakit diare sendiri itu sebenarnya dicegahnya itu mudah, teman-teman. Jadi untuk mencegah diare, kita cukup mencuci tangan setiap sebelum makan. Pastikan makanannya itu higienis. Selanjutnya kalau kita mau makan itu dipastikan matang dan gak ada kuman yang ada pada makanan tersebut. Nah, kalau di pengobatan tradisional sendiri itu air kelapa menjadi salah satu obat yang paling manjur buat mengatasi obat diare. Pun matur nuwun. Perkenalkan, nama saya Asyam Yafi Kenariadi, nomor 10. Di sini saya bergabung dalam kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan kelainan pada anus, yaitu penyakit sembelit. Penyakit sembelit itu gejalanya yaitu pertama, kalau mau buang air besar, kotorannya itu terasa keras dan kering. Nah, gejala sembelit itu yang pertama yaitu sulit buang air besar. Yang kedua, perut kalian itu akan terasa penuh sehingga kalau mau buang air besar itu susah ya. Dan kotoran yang keluar itu akan terasa keras dan kering. Nah, lanjut. Bagaimana cara mengatasi penyakit sembelit? Yaitu konsumsi makanan yang berprotein. Kedua, konsumsi buah-buahan dan sayuran. Hindari stres. Terus kalian harus mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Contohnya minum banyak air putih biar tidak dehidrasi. Sekian. Terima kasih.
Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Mungkin dari Mas Depan mau nambahin? Tidak, Mas Adrian? Tidak usah. Yang lain? Tidak Oke, usah. jadi sekian presentasi dari kami, sekian video dari kami. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Stop.